Karena seringkali awam so lebih pandai baca kitab suci. Awam so lebih jago donja garis-garis putih merah di dorang pe buku kitab suci sampai soba merah-merah putih dan hijau dan pastornya nak pernah lengkali buka firman kitab suci. Cuma waktu misa baru dia buka. Oh ini kote itu kitab bilangan. Sudah jadi kitab lain kote. Sudah jadi kitab Samsung. Yang marah pastor kita dapat bicara begini. Kalau marah ampunilah saya orang yang berdosa ini. Selamat siang untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemarin Monsignor Roli bilang, ya Uskup Mendagi dan Monsignor Turang coba bicara juga di pada saat ya termasuk bagian dari khotbah. Ya sudahlah. Kita juga merupakan buah-buah dari Keuskupan Manado. Jadi ya taat kepada Uskup Manado. Jadi ya Uskup juga harus belajar taat. Karena banyak uskup juga kepala batu. Ya. Saya belajar taat pada Uskup Manado. Karena kalau saya selesai di Ambon, saya harus pulang Manado. Jangan nanti Monsignor Roli tidak terima saya, celaka sudah. Bahkan saya sudah booking tempat pemakaman saya. Oke, ini baru permulaan ya. Saya rasa bangga melihat Anda sekalian. Andalah merupakan buah-buah dari Keuskupan Manado ini. 150 tahun kembali. Buah apa yang kelihatan? Pertama, persatuan dan persaudaraan. Luar biasa ya. Berbeda-beda tapi bersatu. Anak, remaja, orang tua dan seterusnya. Rupa-rupa profesi, rupa-rupa pendidikan luar biasa bersatu. Terasa ada koinonia, ada persatuan di Keuskupan Manado ini. Tepuk tangan untuk Keuskupan Manado. Tapi juga buah dari Keuskupan Manado ini adalah bukan hanya persatuan, tapi yang saya lihat ini perayaan liturgis luar biasa. Ya, di sini saya dengar perayaan liturgis dirayakan dengan bagus di mana-mana dengan kor yang bagus. Luar biasa kor di sini, tapi hati-hati siapkan baik-baik untuk Pesparani di Ambon nanti bulan Oktober ya. Mau baku lawang antara Manado dan Maluku. Tapi saya dengar orang Manado bilang torang tidak usah juara supaya jangan kata nanti kali berikut di Manado nyanda. Mungkin Manado mau juara. Tepuk tangan karena saya orang Manado, tetap Manado juga. Tapi orang Maluku yang ada di sini jangan marah ya. Oke. Jadi yang saya lihat juga perayaan liturgi luar biasa. Ini tanda gereja itu hidup. Gereja tidak mati. Perayaan liturgis membuktikan bahwa gereja hidup. Tapi juga tanda bahwa gereja Keuskupan Manado hidup karena ada apa? Tapi ini harus dikembangkan lagi terus. Bahwa orang masih suka menjadi pewarta. Ada banyak katekis-katekis. Mulai dengan katekis yang biasa saja, orang tua sebagai katekis. Baru katekis yang luar biasa yang mendapat pendidikan khusus. Guru-guru agama menjadi pewarta. Dan ini membuat gereja ini hidup ya. Orang muda juga rela mewartakan, tidak malu mengakui sebagai orang Katolik, tidak malu di Republik ini. Jangan malu juga. Lain kali kita mulai malu mengakui diri sebagai orang Katolik. Mau tanda salib, tidak mau tanda salib, taruh tanda salib di paha saja supaya orang tidak lihat. So mulai takut, aduh jangan takut ya. Salib harus berdiri di mana-mana. Kita jangan takut dengan
Ya, seolah-olah republik ini mau diganti asasnya. Tidak boleh. Tetap Pancasila, jangan ganti dengan asas lain. Kalau tidak, mari kita berjuang. Jangan bikin malu kita, orang Kristen, orang Katolik. Dan saya lihat juga bahwa gereja di sini hidup karena ada pengorbanan. Orang suka juga berbuat baik, membantu. Pasti ini pesta ini, diwarnai dengan pengorbanan. Saya rasa banyak orang bukan hanya memberi uang, tapi memberi waktu. Tadi malam saya lihat anak muda, orang tua, suster, luar biasa kelihatan itu pengorbanan. Ini tanda bahwa gereja itu hidup. Tetapi saudara-saudari sekalian yang terkasih, semuanya itu juga dikaitkan dengan adanya imam-imam, pasukan yang besar, luar binasa. Tepuk tangan. Imam Projo sudah 118 dan Imam MSC dan imam lain luar biasa, pasukan yang besar. Asal besar mar kuat, jangan gode marloyo. Poyoyo ya. Dan banyak sebotak-botak, luar biasa ya. Berarti tanda pertumbuhan. Ya. Kita bilang yang ada di Pondok Emmaus 3 botak di sana ya. Tapi cantik-cantik juga, luar biasa. Tapi ini gereja itu hidup karena adanya imam-imam. Keuskupan harus Manado harus bangga adanya imam-imam yang banyak sampai saat ini. Saya sangka salah satu keuskupan Indonesia yang banyak imam di sana adalah keuskupan Manado. Ya. Saya di Ambon juga mulai mengikuti Manado. Tahun depan mungkin sudah 100 juga imam di sana di uskupan Amboina. Apalagi di Uskupan Kupang lebih banyak lagi. Jago ini Monsiur Turang juga ya. Biar tukang garam boleh jo ya dan sebagainya. Tapi luar biasa adanya imam-imam di sini. Tapi pertanyaan saya, di masa yang akan datang, cukupkah dengan adanya kuantitas imam? Banyak imam, cukupkah? Atau harus lebih diutamakan kualitas para imam? Karena seringkali ya saya tidak tahu di sini, mari di Ambon, banyak juga imam poyoyo. Semulai kepala batu, semulai jadi kaya. Dulu di seminari miskin, seret jadi pastor so kaya. Dulu cuma berjalan kaki, sekarang pertandingan mobil-mobil. Di Kuskupan Amboina juga saya semulai tako juga. Semulai banyak tuh mobil-mobil. Dan saya tahu berjalan karena itu saki-saki banyak. Ya. Gode mar saki-saki. Jantung kah atau apa? Asal jangan AIDS saja. Ya, dan sebagainya. Tapi ya, saya rasa sangat penting itu kualitas untuk masa mendatang. Banyak boleh. Tapi di masa mendatang, zaman now, imam-imam milenial harus kualitas lebih diutamakan. Mungkin Monsignor makin menekankan ini. Kualitasnya itu bagaimana? Paus Benediktus pernah mengatakan, ada 3 pilar yang harus dimiliki oleh para imam. Doa, ekaristi, dan firman. Dan saya rasa kalau kita punya imam-imam di masa mendatang yang pendoa, hebat keuskupan Manado ini. Kalau kita punya imam-imam yang merayakan ekaristi setiap hari, hebat keuskupan Manado ini. Tapi seringkali ada banyak pastor lupa tuh misa. Dan kali misa asal-asal jo. Basumbayang lihat kiri kanan, tuh tanda salib sonen tahu ada ba ujung di mana. Kontu khotbah lainnya nak siap-siap, kurang ngajar juga. Misa kasiang.
Jangan marah pastor, kita ada berbicara begini. Kalau marah, ampunilah saya orang yang berdosa ini ya. Jadi hebat, harus misa. Saya sangka umat menuntut imam-imam misa. Karena apa? Semua bisa diserahkan kepada awam. Cuma satu yang tidak bisa diserahkan pada awam, backing misa. Kurang itu kasang yang imam punya, kondorangnya nak backing le, sota lalu. Dan yang ketiga adalah firman. Baca-baca akan kasang kitab suci. Karena seringkali awam so lebih pandai baca kitab suci. Awam so lebih jago donja garis-garis putih merah di dorang pe buku apa kitab suci sampai soba merah-merah putih dan hijau dan pastornya nak pernah lain kali buka firman apa kitab suci. Cuma waktu misa baru dia buka. Oh ini kote itu kitab bilangan. Sudah jadi kitab lain kote. Sudah jadi kitab Samsung. Dan sebagainya. Jadi kalau mau imam berkualitas, doa, kitab suci dan misa, ini demi masa depan dari Keuskupan Manado ini. Dan yang berikut terakhir ini supaya jangan saya banyak bicara. Sekarang harus menjadi imam milenial. Apa salah satu sifat milenial? Orang internet, semua ada HP dan sebagainya. Aduh, luar binasa. Sampai misa pun dia pakai HP. Sampai pastor-pastor le kurang aja. Sementara misa HP babunyi. Oh, halo bagaimana? Aduh. Itu kuman sekurang ajar. Nah, HP sudah mengganggu misa. Babunyi. Maaf kasihan umat. Dan babunyi di bawah. Sesudah babunyi di bawah, di pinggir le babunyi. Kong di pantai babunyi. Aduh, bahaya. Imam-imam milenial ini. Oke, memang sudah kenyataan begini. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya sangka salah satu tugas para imam sekarang, coba mendidik umat supaya pakai alat-alat komunikasi modern secara bagus. Bukan mengganggu komunikasi malah. Sampai di gereja pakai HP dan semua, sampai soalnya nak sumbayang. Karena terus menerus apa gimana internet, browsing terus sampai mata jadi buta karena itu. Sekarang ada istilah bagus yang didapat, istilahnya fabbing, phone dan snubbing. Itu menunjuk kepada orang-orang yang sibuk dengan HP, sampai tidak mau bergaul. Dan seringkali juga terjadi dengan para imam. Karena itu para imam zaman sekarang, malah mereka harus di depan untuk mendidik umat supaya pakai alat komunikasi dengan bagus. Bukan mengganggu relasi dengan sesama dan Tuhan. Dan saya sangka ini, imam-imam milenial. Dan terakhir, ini untuk para ini terakhir. Ini komang untuk para suster itu ya. Tadi dibilang jangan bicara cuma imam, suster juga. Apalagi suster ini pasung-pasung, marpongo. Nggak. Oke. Suster. Paus Fransiskus pernah dia mengatakan kepada para biarawan-biarawati, satu saat dia katakan cuma satu yang saya minta untuk biarawan-biarawati, yakni kegembiraan. Tapi kegembiraan itu yang benar keluar dari iman. Bukan kegembiraan orang gila, seno, tapi yang keluar dari iman. Dan saya rasa suster-suster akan menarik kalau penuh sukacita, penuh kegembiraan. Jangan muka murung, muram, muka brot dan sebagainya. Baku dapat dan suster ada pebrot di suster ini. Gode tapi nyanak pasung kote. Ya. Tapi saudara suster gembira. Tetapi kegembiraan itu hanya mungkin bila para suster setia pada